Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak MIS semua? Dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. MIS harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pertemuan kita pada hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum MIS memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita angkat kedua tangan kita. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pada pertemuan pagi ini, MIS akan menjelaskan tentang materi tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, dan pembelajaran 1 dan 2. Nah, subtema 3, bersatu kita teguh. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Perjuangan bangsa Indonesia telah melalui waktu yang panjang, mulai dari masa penjajahan, masa awal kemerdekaan, hingga masa setelah kemerdekaan. Banyak halangan dan rintangan di setiap masa perjuangan. Namun dengan rasa persatuan, bangsa Indonesia mampu melewatinya. Nah, sebelum Indonesia merdeka, tanda Indonesia merdeka itu dibacakannya teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Teks proklamasi tersebut yaitu, kita baca sama-sama ya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Jadi ini adalah contoh isi teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Nah, lalu apa Miss untuk teks proklamasi yang kedua? Ini adalah contoh teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah, jadi untuk teks proklamasi yang pertama ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Sedangkan teks proklamasi yang kedua adalah isi teks proklamasi yang masih asli, ditulis langsung oleh Presiden Soekarno. Jadi kalian tahu ya perbedaan antara teks proklamasi yang pertama dan teks proklamasi yang kedua. Nah, lalu ada beberapa tokoh yang menjadi saksi saat perumusan naskah proklamasi. Nah, apa kalian sudah tahu siapakah tokoh ini? Nah, beliau itu bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau biasa dipanggil BM Dyah. Nah, beliau adalah segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Beliau lahir di Kutaraja Aceh pada tanggal 7 April tahun 1917. Pada saat itu beliau bekerja sebagai seorang wartawan. Nah, sebagai wartawan ini beliau terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Bung Hatta. Dan BM Dyah pun ikut hadir saat teks proklamasi tengah dirumuskan. Nah, beliau pula yang menyelamatkan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Sebab setelah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, diketik ulang oleh Sayuti Melik, lantas teks proklamasi tersebut dibuang begitu saja ke tempat sampah. Lalu
Dan beruntungnya diambil oleh wartawan senior ini yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah, dan beliau mengantunginya di saku celana. Akhirnya beliau sempat mempunyai teks proklamasi yang masih asli. Nah, beliau juga pernah menjadi duta besar untuk Cekoslovakia, Inggris, dan Thailand pada tahun 1959 sampai 1968. Beliau juga pernah menjadi Menteri Penerangan. Nah, atas jasa-jasanya BM Diah ini, beliau menerima Bintang Mahaputra dari Presiden Soeharto pada tanggal 10 Mei tahun 1978, dan masih banyak penghargaan yang ia raih. Bahkan hingga saat akhir menjelang tutup usia, BM Diah pun masih terus bekerja. Nah, dari bacaan teks proklamasi dan teks tentang kemerdekaan yang sudah Miss jelaskan, ada beberapa kata atau kalimat yang termasuk ke dalam kata baku dan kata tidak baku. Nah, sekarang coba kalian bandingkan dengan kelompok kata baku dan kata tidak baku. Miss contohkan ya. Yang pertama, teks. Teks ini adalah merupakan kelompok kata baku. Lalu bagaimana kata tidak bakunya? Ditulis hanya teks tanpa S. Lalu yang kedua, kelompok kata baku yaitu menteri. Nah, kelompok tidak bakunya ditulis menteri. Selanjutnya, kata baku napas. Kata tidak bakunya yaitu nafas. Selanjutnya, kata baku terakhir dan kata tidak bakunya adalah terakhir. Next. Nah, kata bakunya berpikir dan kata tidak bakunya ditulis berpikir. Dan yang terakhir contohnya, kelompok kata baku memproklamasikan dan kata tidak bakunya yaitu memproklamirkan. Jadi ini adalah beberapa contoh kelompok kata baku dan kelompok tidak baku. Nah, lalu bagaimana cara kita menemukan ciri-ciri kelompok kata baku dan kata tidak baku? Berikut adalah ciri-ciri kata baku. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Itu adalah contoh ciri-ciri kata baku. Selanjutnya adalah ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing, dipengaruhi oleh zaman, dan yang terakhir bentuknya mudah berubah. Contoh lainnya, kata tak baku dan kata baku. Lantas, kata bakunya menjadi kemudian. Dibikin, kata bakunya menjadi dibuat. Dikasih tahu, kata bakunya menjadi diberitahu. Barusan, kata bakunya menjadi baru saja. Capek, kata bakunya menjadi lelah. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Nah, sekarang kita bijak menyimak
Salah satu kegiatan dalam merayakan hari kemerdekaan di sekolah ataupun di masyarakat biasanya itu mengadakan lomba menghias tumpeng. Apakah kalian tahu apa itu nasi tumpeng? Pernahkah kalian mencoba nasi tumpeng? Nah, di sini kalian lihat gambar adalah nasi tumpeng, dan nasi tumpeng ini memiliki beberapa filosofi. Yang pertama, bentuk kerucut. Nasi tumpeng ini berbentuk kerucut yang artinya melambangkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warna kuning. Itu melambangkan sebagai kemakmuran. Biasanya di dalam nasi tumpeng ini dikelilingi oleh banyak lauk-lauk ya. Nah, biasanya ada 7 jenis lauk. Nah, itu melambangkan pertolongan. Salah satu jenis lauknya ini ada yang namanya telur. Telur ini menggambarkan sebagai sebuah kebersamaan. Begitu banyak ragam lauk pada nasi tumpeng yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manfaat hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Apa contohnya? Manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Contohnya, dapat menghasilkan telur, daging, dan dapat menghasilkan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Contohnya menghasilkan benang sutra, bulu, dan kulit. 3. Penghasil bahan kerajinan. Contohnya seperti bulu angsa, kulit sapi, dan kulit kerbau. 4. Penghasil pupuk organik. Contohnya seperti kotoran ayam, kotoran sapi, dan kotoran kambing. Biasanya kotoran-kotoran hewan itu dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik. Yang kelima, penghasil tenaga. Contoh sapi, kerbau. Sapi dan kerbau biasanya dimanfaatkan oleh para petani untuk membajak sawah. Jadi dimanfaatkan tenaga sapi, tenaga kerbau untuk membantu petani di sawah untuk membajak. Ada juga contohnya seperti kuda dan gajah yang dimanfaatkan tenaganya. Lalu, selain manfaat dari hewan, ada juga beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Contoh sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ini adalah makanan untuk kehidupan kita sehari-hari. Manusia bisa memanfaatkan, hewan bisa memanfaatkan tumbuhan. Jadi banyak ya manfaat sayuran dan buah-buahan ini untuk kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, penyedap makanan. Ini biasanya dalam bentuk rempah-rempah. Yang ketiga, bahan sandang. Contoh serat kapas dan isi buah randu. Yang keempat, bahan bangunan. Itu contohnya kayu jati dan kayu kelapa. Yang kelima, bisa dijadikan sebagai bahan obat. Contohnya seperti sirih, kunyit, dan daun jambu biji. Dan ini berkhasiat untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Yang keenam, bahan baku industri. Contohnya seperti getah karet dan pinus. Yang ketujuh, bahan pewarna alami. Contohnya seperti kunyit. Kunyit itu dapat menghasilkan warna kuning. Lalu buah naga. Dari buah naga dapat menghasilkan warna merah. Lalu ada juga daun suji dan daun pandan. Itu dapat menghasilkan warna hijau. Untuk yang kedelapan, mengurangi pencemaran udara.
Dan yang terakhir mencegah erosi. Nah, dari itu semua tadi, coba kalian lihat, perhatikan ilustrasi tentang kebersamaan dalam persatuan dan persatuan. Nah, negara kita ini menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita tidak dapat membayangkan ya jika semboyan itu kita lalaikan, karena kemerdekaan secara pemerintahan tidak akan mungkin kita dapat. Begitu juga dengan sebuah kebersamaan dan persatuan. Mengapa? Karena dengan kebersamaan dan persatuan Indonesia ini dapat menghasilkan sebuah kemerdekaan. Lalu sekarang kita lihat ya filosofi dari sebatang sapu lidi. Ini ada sebatang sapu lidi dan sapu lidi yang diikat tali banyak. Nah, sebatang sapu lidi ini tidak akan berarti apa-apa. Namun ketika kita satukan menjadi satu, ia mampu menjadi alat penyapu yang dapat membersihkan sampah. Nah, ilustrasi tersebut menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sebuah kebersamaan dan persatuan. Ya, dari materi yang sudah Miss jelaskan tadi, jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Dan kalian buka latihan, kerjakan halaman 125, 127, 128, 130, dan 132, yang terakhir 135. Mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.